Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang membuat kesimpulan paragraf dan teks bacaan. Dalam membuat kesimpulan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan teliti. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Nah, kalimat utama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalimat utama terletak pada awal paragraf atau kalimat yang pertama. Ingat ya, kalimat yang pertama. Kemudian yang ketiga, menentukan ide pokok paragraf. Setelah kita menentukan kalimat utama, kita harus menentukan ide pokok paragraf dengan cara menggabungkan kalimat utama dengan kalimat-kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan informasi penting kalimat penjelas di setiap paragraf. Informasi penting dapat kita gali dengan menggunakan kata tanya, seperti apa, siapa, kapan, berapa, mengapa, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu menyusun ide pokok dan informasi penting dalam kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Jadi ide pokok dan informasi penting tadi kita satukan untuk menjadi kesimpulan paragraf. Kemudian langkah yang terakhir dalam membuat kesimpulan teks bacaan yaitu merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Jadi kesimpulan dalam paragraf-paragraf yang sudah kita tentukan itu digabungkan menjadi satu sehingga menjadi kesimpulan teks bacaan. Agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh bacaan. Di sini, bacaan yang saya berikan adalah berjudul Berternak Ayam, terdiri dari 2 paragraf. Saya bacakan ya. Beternak ayam. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar, artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuatan kemoceng dan kerajinan tangan. Setelah kita membaca, selanjutnya kita tentukan kalimat utama dari paragraf pertama. Kalimat utamanya yaitu ayam termasuk kelompok hewan vivipar. Kalimat utama adalah kalimat pertama. Di sini kalimat pertamanya yaitu ayam termasuk kelompok hewan vivipar. Selanjutnya, setelah kita menentukan kalimat utama, kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf pertama yaitu ayam hewan ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, informasi penting yang terdapat dalam paragraf 1 yaitu ayam hewan ovipar. Ovipar adalah bertelur. Ayam bertelur setelah berusia 5 bulan. Dan jumlah telur bergantung pada jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan paragraf pertama, yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Menuju ke paragraf yang kedua, sama langkah-langkahnya kita tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Di sini kalimat utama adalah ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Ada pada kalimat pertama.
Selanjutnya, ide pokok dari paragraf kedua yaitu ayam dapat dimanfaatkan dagingnya, telurnya maupun bulunya. Informasi penting yang terdapat dalam paragraf kedua yaitu daging ayam lezat dan bergizi. Telur ayam dapat dijadikan berbagai olahan dan bulu dapat dijadikan kemoceng dan kerajinan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari paragraf kedua yaitu ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dapat dijadikan berbagai olahan, dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Berikut ini adalah cara membuat kesimpulan teks bacaan. Dalam membuat kesimpulan teks bacaan, maka kesimpulan dari paragraf pertama dan paragraf kedua harus dipadukan. Bisa dengan menambahkan atau mengurangi kata supaya lebih mudah dipahami. Digabungkan ya. Jika kita lihat kesimpulan paragraf pertama tadi, yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Dan paragraf kedua, ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dapat dijadikan bahan olahan. Telurnya dapat dijadikan berbagai olahan dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Dari kedua paragraf di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan yang merupakan kesimpulan teks bacaan, yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dijadikan bahan berbagai olahan, serta bulunya dijadikan kerajinan. Saya ulangi, ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dijadikan berbagai olahan, serta bulunya dijadikan kerajinan. Sekian materi untuk hari ini. Apabila ada kesulitan, silakan bertanya kepada Budian lewat grup ya, atau bisa japri langsung ke saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.